Selamat pagi kepada para dewan juri. Pertama-tama, apakah e-sport? Seperti yang tertera pada info slide atau pada informasi yang diberikan pada Musi pada hari ini, e-sport adalah olimpiade yang dikategorikan olahraga berbasis game. Pertama-tama, mengapa Musi ini dapat muncul? Banyak orang berargumen e-sport membawa keuntungan atau membawa dampak buruk. Apa yang kita debatkan? Kita akan berdebat apakah e-sport layak atau dapat dikategorikan sebagai cabang olahraga di Olimpiade atau tidak. Apa yang ingin kita capai? Kita sebagai dewan ini setuju kepada Musi. Yang ingin kita capai adalah dunia di mana siswa atau orang-orang yang mengikuti Olimpiade mendapatkan pengalaman berolimpiade yang sehat dan tidak merugikan para peserta baik dalam fisik, finansial ataupun secara mental. Apa mekanisme atau apa yang akan kita lakukan untuk menghilangkan e-sport dari Olimpiade? Pertama-tama, kita sebagai pemerintah tidak mengadakan Olimpiade berbasis nasional atau sebagainya untuk e-sport. Oke, menuju argumen saya, mengapa e-sport membawa dampak buruk jika ada di Olimpiade? Pertama, e-sport bila berada dalam Olimpiade akan membawa dampak buruk bagi kesehatan peserta. Yang kedua, e-sport dapat memberikan dampak buruk dampak finansial yang buruk bagi para pesertanya. Yang ketiga, e-sport tidak dapat dikategorikan sebagai olimpiade olahraga. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan argumen saya yang pertama. Mengapa e-sport tidak buruk bagi kesehatan? Pertama, karena bila menyebutkan kata olimpiade, pasti para pemain akan melakukan latihan secara intensif dan bahkan mungkin latihan yang tidak istirahat atau karena kita biasa dapat melihat kehidupan YouTuber atau kehidupan para pro player dari suatu game, mereka akan terus latihan atau terus bermain game bahkan sampai subuh. Nah, apa yang akan terjadi? Apa dampak buruk? Itu dapat membawa dampak buruk bagi mata dan kesehatan pada para pemainnya. Kita tahu bahwa hormon-hormon atau sel-sel umumnya bekerja pada malam saat kita tidur. Bagaimana jika para pemain tidak tidur atau bahkan terlambat tidur? Kita percaya bahwa itu akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan para pemain. Yang kedua, ini seiring berjalannya waktu, ini akan menimbulkan banyak candu kepada para anak-anak yang ingin mengikuti Olimpiade. Karena kita percaya bahwa Olimpiade, apalagi Olimpiade nasional, dia akan ada berbasis dalam penyeleksian tahap kota atau dan lain-lainnya. Kita percaya bahwa yang mengikutinya akan sangat banyak. Bagaimana jika beberapa yang masih sekolah, mereka mungkin belum jadi pro player, tapi mereka pasti ingin mencoba untuk mengikuti cabang olahraga tersebut karena mereka suka untuk bermain game, tapi mereka akan terus latihan dan sebagainya, dan itu akan membawa dampak yang sangat buruk. Yang kedua, dampak finansial bagi para pemain. Dampak finansial, jika kita berpikir bahwa dampak finansial, kita kadang melihat pro player itu bahkan membuang uangnya dari dalam game. Ya, mungkin itu bukan dampak yang buruk, mungkin bukan masalah bagi mereka yang sudah menjadi pro player atau sudah memenangkan berbagai turnamen di dunia atau dan lain-lainnya. Tetapi bagaimana jika yang saya katakan sebelumnya, orang yang baru mencoba untuk melakukan atau mengikuti penyeleksian atau baru mengikuti olimpiade e-sport. Pertama, ada beberapa game yang menggunakan teknik pay to win atau harus membeli barang-barang, skin dan lain-lain untuk dapat meningkatkan skill atau meningkatkan damage dari game tersebut. Nah, apa yang akan dilakukan apalagi pada anak-anak yang masih berusia mungkin masih SMP?
yang belum bisa mencari uang sendiri, mereka akan minta ke orang tua atau bahkan dapat mereka mencuri uang orang tua atau sebagainya. Saya percaya itu akan menjadi kasus yang sangat buruk jika e-sport tetap berada di cabang olimpiade olahraga. Yang ketiga, bagaimana dengan para peserta olimpiade jika masih sekolah? Mereka pasti akan lebih fokus kepada gamenya dan beralasan kepada orang tua untuk tidak belajar karena mereka ingin mengikuti olimpiade tersebut. Nah, ini akan membawa dampak buruk bagi status pendidikan untuk para peserta e-sport. Jadi saya dapat simpulkan bahwa e-sport jika tetap berada di olimpiade atau tetap berada di olimpiade cabang olahraga akan membawa banyak sekali dampak buruk, dan tim oposisi tidak dapat mengelak pada fakta-fakta yang telah saya berikan di argumen saya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.